Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Bentrok 2 kelompok warga di Tolikara, 1 orang terluka. Wakil Presiden Ma'ruf Amin serahkan 102 sertifikat tanah bagi masyarakat Jayapura. Harga beras di Merauke masih mahal. Satgas Operasi Damai Kartens menyisir ulang lokasi kontak senjata yang mengakibatkan 5 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB tewas di distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Dari hasil penyisiran, disita sepucuk pistol FN beserta puluhan peluru. Penyisiran ulang ini dilakukan untuk mengantisipasi serangan balasan KKB. 30 September lalu, aparat keamanan menembak mati 5 anggota KKB di distrik Serambakon, Pegunungan Bintang. Nelayan di pesisir pantai Merauke tidak melaut untuk mencari ikan akibat cuaca buruk dan ombak yang tingginya bisa mencapai 3 meter. Nelayan tidak berani mengambil risiko dan saat ini hanya bisa menunggu sambil berharap cuaca segera membaik. Mereka menempatkan perahu ke tepian yang lebih tinggi agar tidak rusak dihempas gelombang. Melaksanakan penangkapan. 21 plastik berisikan ganja ini nyaris beredar jika tidak dicurigai prajurit TNI. Berawal dari gerak-gerik 2 pemuda yang mencurigakan di perlintasan perbatasan RI Papua New Guinea di Kampung Moso, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua. Keduanya hendak mengambil plastik yang sengaja diletakkan di pinggir jalan. Kedua tersangka langsung dibawa ke Polsek Moratami untuk kemudian diserahkan ke Satuan Res Narkoba Polresta Jayapura. Pasokan Pertalite dan Pertamax berkurang di Merauke, sehingga memicu antrian panjang di sejumlah SPBU. Pemandangan seperti ini hampir setiap hari terjadi di 3 SPBU di Merauke. Ratusan sepeda motor maupun mobil antre untuk mendapatkan BBM. Ketika harga BBM non-subsidi seperti Pertamax naik, warga banyak beralih ke Pertalite, sehingga antrian kendaraan untuk membeli Pertalite semakin panjang. Namun belakangan warga mulai jenuh karena harus berjam-jam antre. Mereka pun akhirnya kembali membeli Pertamax. Walaupun mahal, antrian membeli Pertamax tidak sepanjang antrian Pertalite, sehingga mereka bisa menghemat waktu. Warga Mimika rela antre demi mendapatkan beras murah yang dijual pemerintah dalam pasar murah karena sejumlah harga kebutuhan pokok melonjak. Bagi ibu rumah tangga, kesempatan ini tentu tidak dilewatkan. Mereka rela antre di bawah panas terik matahari untuk mendapatkan beras murah. Satuan Tugas Penegakan Hukum Operasi Damai Kartens menangkap 3 pelaku pembunuhan terhadap aktivis perempuan Michelle Kurisidoga. Ketiga pembunuh korban ditangkap di 3 lokasi, yaitu Jayawijaya, Jayapura, dan Tolikara. Polisi masih memburu 4 pelaku lainnya. Para pelaku kerap melakukan propaganda tentang Papua Merdeka dan mereka merasa terusik dengan aktivitas korban selama ini.
Ketujuh pelaku secara sadis menganiaya dan menikam Michelle Hurisidoga hingga tewas pada 28 Agustus 2023 di distrik Koloak Atas, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan tokoh agama dan pegiat hak asasi manusia. Dalam pertemuan yang berlangsung di lantai 4 kantor gubernur, Wakil Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. Para tokoh agama mengusulkan dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di Bumi Cenderawasih. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjanji akan membahas aspirasi mereka dengan pihak terkait. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkantor di Jayapura, Papua untuk berdialog dengan aktivis HAM, pengusaha lokal, tokoh agama, hingga olahragawan untuk mendengar aspirasi mereka dan memastikan percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.